Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi IPA kelas 7 bab 1 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah pada implementasi kurikulum merdeka. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Kehidupan manusia yang semakin berkembang dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhannya mendorong para ilmuwan sains menciptakan berbagai penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya para ilmuwan menciptakan sesuatu? Kalian akan berlatih menjadi ilmuwan cilik dengan cara merancang, melakukan dan melaporkan penyelidikan dengan menggunakan metode ilmiah. A. Cabang-cabang ilmu sains. Kata lain untuk IPA adalah sains. Jika kalian melihat betapa luasnya topik-topik itu, maka kalian pasti menyadari bahwa sains itu ada di mana-mana. Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains. 1. Sains adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya, zoologi adalah ilmu tentang binatang, botani ilmu tentang tumbuhan, entomologi ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. 2. Sains adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika, misalnya mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronika ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris tentang alat-alat optik. 2. Sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia antara lain, farmasi yaitu ilmu tentang obat-obatan, radiokimia tentang zat-zat radioaktif, kimia organik tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, serta kimia anorganik tentang bahan kimia dalam benda-benda. 3. Sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain, vulkanologi yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. 5. Sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. 6. Sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik-balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter dan perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. B. Laboratorium IPA. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Mari mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kalian gunakan untuk berbagai percobaan IPA pada tingkat SMP, seperti yang tercantum pada gambar berikut. 1. Untuk mengukur bahan, contohnya gelas ukur dan spatula. 2. Untuk mencampur bahan, contohnya kaca arloji, gelas kimia, tabung reaksi dan lampu Erlenmeyer. 3. Untuk mengamati benda berukuran sangat kecil, contohnya mikroskop. 4. Untuk mengukur dengan tingkat ketelitian sampai 1/100 mm, contohnya vernier caliper. 5. Untuk pengaman, contohnya kacamata. 6. Untuk mengukur bahan, contohnya neraca pegas dan termometer.
7. Untuk mengamankan atau menjepit alat lain contohnya segitiga porselen, tang crucible, statif, bowshot dan klem. C. Merancang percobaan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. 2. Membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. 3. Membuat rancangan percobaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan dan menyajikan data. 6. Menarik kesimpulan. D. Pengukuran. Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Pengamatan juga dapat dilakukan secara kuantitatif atau dinyatakan dalam angka-angka. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan kita. Pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional. 1. Panjang. 2. Massa. 3. Waktu. 4. Suhu. 5. Jumlah zat. 6. Kuat arus listrik. 7. Intensitas cahaya. Sementara besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Sebagai contoh untuk menentukan kecepatan suatu benda bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Kecepatan bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut, kecepatan sama dengan panjang lintasan dibagi waktu tempuh.